Adam ini tidak tergoda. Adam tahan dengan rayuan yang maha dahsyat itu, tetapi Adam tidak menyangka akhirnya. Wa qasamahuma, karena iblis ketika merayu Adam supaya Adam memakan buah kuri itu bersumpah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian nanti. Amin. Sambungan ayat berikutnya adalah, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Jadi hadirin sekalian, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Adam diajarkan oleh Allah dengan ilmu, mampu menyebutkan nama-nama yang malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut. Lulus, artinya Nabi Adam lulus dari ujian tersebut. Dan pada ayat ini, adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat. Apa bunyi perintah itu? Usjud, sujud. Kepada siapa? Li'an, kepada Adam. Semua makhluk ciptaan Allah yang bersujud kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan bersujud kepada Allah. Segala jenis haiwan, binatang bersujud kepada Allah. Malaikat bersujud kepada Allah. Bahkan kita
bersujud kepada Allah dengan meletakkan dahi kita, kening kita di bumi atau di lantai, diikuti dengan 6 anggota lainnya. Jadi ketika kita bersujud kepada Allah, ada 7 anggota badan kita yang terletak di lantai. 2 tapak tangan, 2 lutut, dan kaki bawah, bagian bawah tapak kaki, dan 1 kaki. Itulah sujud manusia. Jadi ketika Allah perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, itu sujudnya malaikat, bukan sujudnya manusia. Jangan kita kaji bagaimana rupanya sujud malaikat itu. Yang penting sujud itu mengandungi penghormatan dan kemuliaan. Itulah sujud. Bahkan kita tidak tahu sujud hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena segala ciptaan Allah ini yang namanya baharu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, perintah yang Allah perintahkan kepada malaikat usjud li Adam, maka serta-merta para malaikat pun sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat. Illa iblis. Memang ada satu tafsiran atau pandangan mengatakan bahwa iblis itu dari golongan malaikat, walaupun pendapat ini dibantah dalam surah Kahfi, kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Tapi harful istisna di sini, illa ini kan harful istisna, pengecualian, membuktikan bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Mudah saja. Contoh, maka mekarlah bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, dan bunga kelapa. Artinya bunga kelapa ini tidak termasuk dari golongan bunga-bunga yang saya sebutkan. Artinya iblis bukan termasuk dari malaikat. Bahkan dalam kisah penciptaan 2 makhluk ini berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Itulah diantara sebab kenapa iblis menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, ada satu makhluk, kita sebut makhluk, yang tidak mau mengikuti perintah Allah, namanya iblis. Iblis. Jadi kalau mengenai iblis ini, ada satu buku, ini pandangan saja ya, pandangan. Satu buku ditulis oleh seorang peneliti bernama Muhammad Isa Daud. Nama 3 nabi, kan 3 nabi namanya, Muhammad Isa Daud, 3 nabi. Dalam buku itu diceritakan bahwa Muhammad Isa Daud berdialog dengan anak jin, umurnya 300 tahun. Anak jin umurnya 300 tahun. Kita 60 tahun meninggal kan? Anak jin. Ini diceritakan dalam buku itu. Maka bertanyalah Muhammad Isa Daud kepada anak jin ini, adakah engkau pernah berjumpa dengan datuk atau moyang iblis? Tak pernah. Tapi aku pernah melihat moyangku dari kejauhan, banyak pengawalnya. Dan menurut kajian Muhammad Isa Daud ini, hadirin sekalian, singgah sana iblis ini adalah di segitiga bermuda. Itulah dia. Maka banyaklah pendapat kenapa kapal itu kapal sebesar apapun kalau melewati segitiga bermuda masuk dalam derasnya putaran air. Jangankan kapal terbang saja melewati segitiga bermuda ini boleh jatuh. Jadi hadirin sekalian, jadi jin-jin pun dia tidak
berjumpa dengan iblis laknatullah ini, karena banyak pengawal, karena iblis ini tidak mati. Dan itulah permintaannya kepada Allah, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan. Dikabulkan Allah. Iblis saja meminta kepada Allah dikabulkan, apatah lagi kita. Setiap ayat rasa, takkan Allah tidak kabulkan. Iblis berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Dipanjangkan Allah. Iblis dikabulkan. Takkan kita yang selalu kena sahih tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan. Tetapi masalahnya, bagaimana cara Allah mengabulkannya? Kapan Allah kabulkan? Serahkan pada Allah. Bukan kehendak kita, kehendak Allah, karena Allah yang Maha Tahu. Kenapa iblis tidak mau sujud? Illa iblis enggan. Ini ada sebab-sebabnya kenapa iblis itu enggan. Wastakbara, sombong. Jadi kedua-duanya ini asal dari ujub. Penyakit ujub, penyakit yang sangat berbahaya. Pernah saya sampaikan, penyakit ujub ini bukan saja dia membinasakan amal, harta kita pun dibinasakan ujub. Ngerinya penyakit ujub. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi hadirin sekalian, ada unsur sifat awalnya, unsur kufur pada iblis sudah ada. Jadi kalau iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sangat berharga. Kenapa? Karena dalam mentakdirkan iradahnya, bahwa Allah, ini kan Allah mentakdirkan iradahnya, menunjukkan kekayaan Allah dalam menciptakan. Allah bukan saja menciptakan ruh yang baik, Allah juga menciptakan ruh yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Oleh karena itu, hidup dalam masyarakat ini, janganlah kita berangan-angan orang baik kepada kita semua. Jangan. Mustahil. Itu mustahil. Ada kebaikan, ada kejahatan. Begitulah hidup. Yang baik, yang buruk. Tidak semua manusia baik pada kita. Kalau semua manusia baik pada kita, bukan dunia. Dan tak sadar hidup di dunia. Kalau manusia semuanya baik pada kita, dan tak sadar juga kalau seandainya manusia buruk kepada kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Itulah dunia. Jadi dalam mentakdirkan iradahnya, Allah bukan saja menciptakan ruh baik, ruh jahat pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, enggan, sombong, inilah yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dan dalam ayat lain nanti dijelaskan secara terperinci kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, karena merasa dirinya lebih mulia. Merasa diri lebih mulia. Saya sudah katakan bahwa ketika Aisyah ditanya, mata yakunur rajulu musian, bilakah, kapankah dikatakan seorang itu buruk, jahat? Maka Aisyah menjawab, qalat idza dhanna annahu muhsin, apabila dia merasa orang baik, artinya dia jahat. Kalau kita merasa diri kita baik, merasa diri kita suci, lebih elok dari orang lain, pertanda orang itu adalah orang jahat. Pendapat orang lain tidak berguna, pendapat dia sajalah yang betul, dialah yang layak masuk surga, kita tidak masuk surga, pertanda dia adalah orang jahat. Idza dhanna annahu muhsin, apabila dia merasa dirinya adalah orang yang baik. Jadi kalau ada orang merasa dirinya baik, pertanda itu adalah orang jahat. Maka sentiasalah kita menjadi orang baik. Ibarat kita seperti tanah
seperti tanah. Atau kata pujangga, ada pujangga kata itu, kun kan najmi la hali nadhiri ala safahatil ma wa huwa rafi'a wa la takun kadukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawha wa wadi'a. Jadilah engkau seperti bintang tinggi menjulang tinggi dia, tapi bintang itu nampak di dasar air. Itulah bintang. Muandah. Kalau kita dipuji orang dan kita senang dengan pujian itu, pertanda pada diri kita ada penyakitnya. Kalau orang membenci kita dan kita benci kepada orang yang benci kita, pertanda juga bahwa pada diri kita ada penyakitnya. Wala takun kaduhan, jangan engkau seperti duhan asap, ya'lu bi nafsihi, terus naik dia, menaik, melambung-lambung dia. Ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi, melambung sampai ke awan. Tetapi dia itu wadi, dia adalah hina-dina, rendah, karena dia akan jatuh juga. Jadi hadirin sekalian, beruntunglah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawadha, orang yang sentiasa merendahkan dirinya. Karena itu sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna ya Adam, ayat seterusnya. Maka dan kami berfirman berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau. Uskun anta, dua, uskun anta lagi dia. Tinggallah. Betul-betul Allah menyuruh, bukan main-main. Allah menyuruh Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannata, tinggallah engkau dan istrimu al-jannata, di surga. Jannah itu taman maksudnya. Wa kula minha, makanlah darinya, dari jannah tadi itu, ragadan, dengan senang. Hai syi'tuma, sesuka hati kamu berdua makanlah, otiklah segala yang engkau goma, makanlah, minumlah, semua yang makan. Oh, ini dia. Tapi ayat ini hadis sekalian, wala taqraba, tapi janganlah engkau berdua taqraba, mendekati hadhihi syajarah, mendekati pokok ini, fatakuna minadh dhalimin, niscaya engkau akan menjadi orang yang aniaya. Jadi artinya boleh kita sebut bahwa surga ini bukan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman kelak. Kenapa? Karena surga tempat Adam ini ada pantangan, ada larangan. Sementara surga yang dimasuki oleh orang-orang beriman kelak, yang dijanjikan oleh Allah itu tidak ada larangannya. Bahkan dalam satu yang dikatakan, taman jannah tempat berdiamnya Adam dan Hawa ini adalah di dunia ini. Di dunia. Tapi dia tidak tahu di mana, di dunia. Jadi hadirin sekalian, anta wa zawjukal jannah. Jadi dua. Kita kemarin sudah sebutkan bahwa ketika setelah Adam diciptakan, maka diciptakan istrinya. Memang ada disebutkan dalam hadis khuliqat min rinab, bahwa Hawa itu, Hawa bahasa kita lah, di Eropa sana orang-orang barat menyebut Hawa ini Eva. Eva. Jadi kalau ada di Islam nih perempuan bernama Eva, itu Hawa. Cuman terkadang kita suka menambah Siti, karena di Quran ada dia Hawa, ada apa lagi Siti, ditambah Siti Hawa, jadi kita nama tadi. Ya. Diciptakan tertilak dia, diciptakan tertilak, tulang rusuk kiri. Jadi memang dulu ada pendapat ditarik ketika Adam tidur, dikeluarkan satu tulang rusuk kiri. Tapi dengan kecanggihan teknologi dan kehebatan ilmu pengetahuan sekarang ini, tulang rusuk Adam kita ini yang kanan yang kiri tidak berkurang. Jadi kiasan saja tentang sifat manusia yang bengkok itu. Macam mana menghadapinya? Dilak ini tulang rusuk kita ini laki dia bengkok.
Cara meluruskannya perlahan. Kalau dia cepat-cepat, tidak sabar, patah tulang. Kalau dibiarkan sentiasa bengkok, maka penuh dengan kesabaran. Jadi hadirin sekalian, maka tinggallah Adam dan Hawa di jannah itu. Tinggallah di taman. Tapi ada satu larangan, yaitu tidak boleh mendekati syajarah, namanya syajaratul khuldi. Dulu dalam kajian tafsir Israiliyat, ya, apa sebab akibat memakan buah khuldi ini? Itu tafsir Israiliyat. Ya kan, lelaki bonti itu aja. Ada apa dilihatnya, apa nama itu? Itu tafsir dulu. Lebih lain ada, tidak ada. Dulu aja dulu. Syajaratul khuldi, buah terlarang. Kenapa buah dilarang? Karena kata iblis, kalau engkau makani, engkau abadi, engkau tidak akan mati selamanya. Maka firman Allah seterusnya, hadirin sekalian, setelah Adam dan Hawa tinggal di surga tersebut, fa'azallahuma syaitanu anha, maka digelincirkan keduanya oleh iblis laknatullah. Itu kalau kita ceritakan tafsir Israiliyat panjang lagi. Bagaimana proses iblis masuk ke taman tadi? Ya, ada satu tafsir mengatakan, diriwayatkan iblis menumpang di mulut seekor ular, begitu ya, sehingga mereka tak sedar dia ketika ular masuk di dalamnya iblis. Itu tafsir pandangan saya. Tapi di sini dijelaskan fa'azallahuma syaitan, bahwa digelincirkan oleh iblis keduanya dari larangan itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka dikeluarkan keduanya dalam keadaan awal seperti biasanya. Artinya begini tuan-tuan dan hadirin sekalian, memang ada pandangan pendapat yang mengatakan Nabi Adam tergoda. Begitulah banyak tafsir. Kalau kita baca, Nabi Adam tergoda. Ada lagi tafsiran Adam tidak tergoda, lalu iblis menggoda istrinya, dan Hawa merayu suaminya. Akhirnya mereka kalah. Tapi ada pendapat terbaru, Adam ini tidak tergoda. Adam tahan dengan rayuan yang maha dahsyat itu, tetapi Adam tidak menyangka akhirnya. Wa qasamahuma, karena iblis ketika merayu Adam supaya Adam memakan buah khuldi itu bersumpah kepada Allah. Adam tak menyangka beraninya iblis bersumpah kepada Allah, demi Allah makanlah. Akhirnya zaman sekarang sumpah dipermainkan orang. Kalau kita di Islam biasa sumpah, sumpah ya sumpah. Itu bukan sumpah. Betul, kalau tidak buatnya sumpah. Betul nih, sumpah itu bukan sumpah. Sumpah itu tallahi wallahi billahi. Jangan main-main dengan ketiga huruf. Jangan. Demi Allah aku bersumpah. Ini hati-hati. Kalau sekedar sumpah, semua orang bisa bersumpah. Ini iblis laknatullah wa qasamahu, bersumpah atas nama Allah, engkau makanlah Adam. Jadi Adam, pendapat terkini itu ada disebutkan bahwa Adam tidak tergoda, tapi Adam tak menyangka berani iblis bersumpah atas nama Allah bila Adam memakan buah itu akan abadi. Masya Allah. Kita pun terkadang tergoda dengan sumpah-sumpah. Diletakkan Quran di atas kepala, wallahi tallahi billah, atas nama Allah dan Quran dan Rasulullah, Quran di atas kepalaku,
aku akan amanah, jujur dalam membawa amanah ini. Hari itu diucapkannya, besok dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Adam tidak menyangka, bukan Adam tidak tergoda, bukan Adam tergoda, Adam tidak menyangka ada makhluk berani bersumpah kepada Allah. Dimakannya buah khuldi tadi, namanya syajaratul khuldi. Jadi fa'akhrajahuma mimma kana fi, dalam keadaan semula. Jadi akhirnya hadirin sekalian, maaf cakapnya, jadilah Adam dan Hawa seperti sedia kala. Itu maknanya mimma kana fi, tidak berpakaian sehelai benang pun. Maka dan mengatakan diambilnyalah daun-daun yang di taman itu, ditutupnya. Ditutup malu. Wa qulna ihbitu, wa qulna ihbitu, maka kami berfirman berkata, ihbitu, turunlah. Karena semuanya sudah dalam suratan takdir. Kita pun dalam suratan takdir. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan, dan berbahagialah orang yang diciptakan untuk kebaikan. Kita tidak tahu diciptakan dalam kebaikan atau keburukan, karena kita tidak tahu. Hadirin sekalian, kejarlah takdir kita itu. Macam mana cara mengejar takdir kita itu? Meraih rahmat Allah dan hidayah Allah datang ke masa. Itulah dia caranya. Tak ada cara lain. Ada lain, berzikir, baca Quran dan lain-lain. Itu rahmat hidayah semakin dekat kepada kita. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah, yang mana sebahagian kepada sebahagian yang lainnya bermusuhan. Ternyata hadirin sekalian, sejak Allah perintahkan iblis untuk sujud, iblis tidak mau. Sejak itulah ditakdirkan kita oleh Allah bermusuhan dengan iblis. Iblis melihat kita, kita tidak melihat iblis. Walaupun pertarungan seakan-akan tidak seimbang, karena hampir tidak seimbang. Kita bermusuhan, musuh kita melihat kita, kita tidak melihat musuh, kan tak seimbang. Tapi tidak, kita ada hidayah, kita ada ilmu, kita ada panduan, ada Al-Quran, ada hadis, ada guru, itu yang mengalahkan iblis itu. Walakum fil ardi mustaqarr, dan bagi kamu semuanya, Adam, Hawa, iblis, walakum fil ard, bagi kamu semuanya di bumi, mustaqar, tempat kediaman. Inilah, memang kita ditakdirkan hidup di bumi. Ya, sekiranya Adam tidak memakan buah khuldi, boleh Tuhan bayangkan di mana kita tinggal. Tapi tidak begitu suratan takdir. Mustaqar, tempat kediaman, memang di bumi tempatnya. Wa mata, tempat bersenang-senang. Ilahin, sehingga ke waktu yang ditentukan. Ada batasnya. Kalau Nabi Adam umurnya dalam 1930 tahun, di bawah Nabi Nuh 1950 tahun. Orang dulu memang panjang-panjang umurnya. Kenapa? Karena bumi itu dia kosong isinya. Maka jangan menghayal pula. Kita ini cukup 4 saja, ya kan? Banyak orang bertanya, boleh 4 halal? Boleh halal. Kalau ditanya hukumnya, boleh halal. Mana dalilnya? Quran dan hadis. Boleh. Dunia sudah sebagai zombie ya. Cukup lompek. Dulu saya tengok kita ada orang, karena tak ada orang, makanya umur orang panjang-panjang. Sekali lahir anak 3, 4. Hampir saja. Fatalaqqa Adam,
maka menerima akan Adam ya Rabbihi kalimat, beberapa kalimat dari Tuhannya. Fatabana, diampuni dosanya. Inilah kelebihan Nabi Adam alaihissalam, bersalah dan Allah tegaskan diampuni oleh Allah. Hebat. Ada kita merasa dosa kita jadi ampun Allah? Justru salah kalau kita merasa diampun Allah. Nabi Adam difirmankan Allah kepada Rasulullah bahwa telah kuampuni kesalahan, bahwa disitulah letak kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Bersalah diampuni. Jadi apa makna fatalaqqa Adam? Menerima Adam akan ada beberapa kalimat Rabbi di kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Adam ini hadirin sekalian, karena dia sudah merasa bersalah, melanggar perintah Allah, dilarang memakan buah khuldi, dimakan oleh Adam. Lalu bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah? Itu yang Adam tak tahu. Tak tahu. Itu maknanya kalimatin. Maka beberapa kalimat di antara kalimat itu disebutkan dalam ayat yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Cantik doa, tapi jangan ditinggalkan wawunya atau ditambah fa-nya. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana. Dari mana pula illam taghfir lana? Atau fa'illam, dari mana asalnya fa'illam taghfir lana? Sudah cantik ayat Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak sayang kepada kami, lanakunanna, niscaya kami menjadi orang-orang yang minal khasirin, orang yang rugi. Jadi bukan fa'illam, bukan illam, wa illam taghfir lana. Itu beberapa kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah at-tawwab, maha pengampun segala dosa, rahim, maha pengasih dan penyayang. Itulah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Itu hadis kursi. Rahmat Allah yang mengalahkan murka Allah. Kalau kita berdosa dan dosa kita memenuhi ruang bumi dan sampai ke langit, penuh bumi dosa kita, sampai ke langit dosa kita. Kalau kita bertobat, innahu huwat tawwabur rahim, Allah akan ampunkan. Maka jangan kita bersangka, jangan pernah kita putus asa, karena Allah sentiasa mengampuni orang yang berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Begitu. Kan pernah kita sampaikan, ada orang buat kebaikan, justru kebaikan itu menghantar diri dia ke neraka. Ada orang buat kejahatan, tapi justru kejahatan itu membawa dia ke dalam surga. Apa maknanya? Ada orang berbuat baik, berbuat taat, membawa dia ke surga. Ketaatan yang dibuatnya, kebaikan dibuatnya dilandasi dengan nilai-nilai riya, ujub dan lain-lainnya. Ada orang berbuat jahat, tapi dia masuk surga karena kejahatan dia bertobat. Karena taubat itulah dibawa dia ke dalam surga Allah. Jadi kalau kita berdosa dan tidak ada manusia sempurna, segeralah kita bertobat. Karena sebelum kita bertobat, takut kita berhenti nafas kita. Berhenti nafas maksudnya mati lah. Tahlil juga malam. Kita bersilam dulu dia. Malam pertama teh mani, malam kedua bubur kacang, malam ketiga kasih bungkus. Dulu ya. Qulna bitu minha jami'ah. Kami berfirman berkata, keluarlah, turunlah kamu semuanya. Oh, ini kelakuan sedih, macam diusir. Ini kalau orang-orang apa nih, bila membaca ini menangis.
Nanti kalau saya menangis, saya ingin pula nanti menangis. Macam mana perasaan Adam begitu indahnya surga, makan minum dengan segala kesenangan, tiba-tiba ada perintah, ihbitu minha jami'an, turun dengan semuanya. Apa lagi? Tak bisa cakap apa-apa lagi. Fa imma ya'tiyannakum, apabila datang petunjukku kepada kamu, min hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, maka mereka yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Ikuti petunjuk. Macam mana kita nak mendapat petunjuk? Kan usah. Dan itu wasiat Syekh Rokan berjemaah. Yang terakhir, ayat yang terakhir, walladzina kafaru wa kadzdzabu, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu, dan orang yang mendustai di ayatina, akan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Jadi hadirin sekalian, ini ayat ini adalah kunci untuk menutup cerita yang saya ceritakan tadi untuk kita semua. Apa kaitannya? Tentu ada kaitannya. Inilah ayat pengunci bahwa alam yang terbentang luas ini, hadirin sekalian, diperlukan jihad, dakwah, dan ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah itu bukan sholat saja, puasa saja, tapi interaksi kepada manusia yang lain pun dikira ibadah kepada Allah. Dalam berjihad, berdakwah, akan ada cabaran atau tantangan-tantangan. Maka pernah kita sebutkan 13 tahun Rasulullah di Mekah, maka selama 13 tahun itulah Rasulullah dihina, dilukai. Yang dilukai itu bukan badan Rasulullah. Kalau badan yang dilukai, mudah obat untuk dicari. Tapi yang dilukai itu hati Rasulullah. Kemana obat hendak dicari, tuan? 13 tahun. 13 tahun difitnah, dicaci, dimaki, dizalimi. Hati Rasulullah ini sakit setiap hari. Ada penghujungnya, penghujungnya diusir. Kita sangka tamatlah segala penderitaan itu. Meninggal istrinya, meninggal pakciknya Abu Thalib, Siti Khadijah menderita. Penderitaan bertambah ketika di Taif dilempar berdarah Rasulullah. Dalam keadaan sedih, datang malaikat, perintahkan kepadaku untuk kubalikkan kampung Taif itu. Jangan, kata Rasulullah. Begitulah sifat Rasulullah. Ada penghujungnya? Tidak ada penghujung. Bahkan mereka semakin menggebu-gebu, kata bahasa kita, ingin membunuh Rasulullah. Ternyata Rasul terusir dari mana? Dari kampung tumpah darahnya sendiri. Diusir, dilahirkan di situ, diusir. Yang mengusir bukan orang lain, keluarga sendiri. Kemana? Halwannya Al-Madinah, yang sebelum namanya Yathrib. Dalam perjalanan ada cabaran juga, ada tantangan, tapi sampai di Yathrib disambut dengan tala'an badru alaina. Tidak berapa lama kemudian, jauh dari Iran ada seorang raja. Dalam selawat sebutan raja berkat Raja Salman. Raja Salman itu mana? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ditinggalkan segala kehormatan yang ada padanya, dengan segala kebesarannya, hanya karena ingin berjumpa, berjalan kaki ribuan mil, ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalam silsilah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Setelah Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Abu Bakar, di bawah Abu Bakar, Salman Al-Farisi, wali Allah. Wali Allah. Jadi hadirin sekalian,
Itulah ya pengajian kita pada malam hari ini. Di hadapan kita terbentang luas untuk kita berdakwah kepada Allah. Dalam berdakwah akan ada hambatan dan rintangan. Kita hadapi dengan sabar dan tabah, karena Allah sentiasa bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi